menambah menambah waktu pertemuan. Yang pertama, berkomunikasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, penyampaian kepada orang tua tentang jadwal penambahan pertemuan tatap muka. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Untuk kegiatan kelima, meningkatkan kesadaran orang tua agar mau membimbing anaknya belajar di rumah. Yang pertama, tahapan kegiatannya yang pertama, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Terus yang kedua, mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa di sekolah atau berkunjung ke rumah. Yang ketiga, memberikan saran atau masukan yang bersifat positif dan informatif kepada orang tua. Oke, nah, nilai-nilainya nanti silakan dipaparkan diri saja, jangan digeser dulu. Teman-teman silakan berpikir untuk memberi masukan tentang keterkaitan substansi mata pelatihannya, nilai-nilai itu. Kalau saya melihat dari kegiatan pertama yang terkait dengan mata pelatihan sebelumnya, analisis isu kontemporer. Coba ini kegiatannya menyusun RPP, tapi itu tahapan kegiatan kok sampai proses pembelajaran. Ini kok, ya, nyusun RPP itu langkah kerjanya apa kan itu toh. Nah, ini kan nggak nyambung ini. Nyusun RPP, tahapannya apa? Outputnya pasti RPP itu jadi. Masa kok sampai melaksanakan proses pembelajaran yang C itu? Coba dian lagi. Tahapan kegiatan adalah langkah kerja kalau nyusun RPP itu seperti apa? Begitu juga yang lain-lainnya. Mestinya kita mengacu kepada penyebabnya sampai tidak efektif, hasil belajarnya sampai rendah masa pandemi seperti apa sih? Cobalah dilihat hasil identifikasi masalahnya kemarin untuk bisa menentukan kegiatannya. Penyebabnya apa? Kalau penyebabnya karena bla bla bla, ya hilangkan penyebab itu dengan kegiatan apa gitu loh. Kayaknya nggak nyambung ini di tahapan kemarin ini, Bu Mirna ini. Oke, silakan. Ayo sekarang ke substansi mata pelatihan. Mari silakan, Pak Asmaul Husna. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertama saya ingin menanyakan ini sama Ibu Mirna. Tahapan kegiatan yang pertama mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ini yang melakukan bukannya Ibu sendiri ya, tanpa ada bantuan dari orang lain? Iya, saya sendiri. Berarti di etika publiknya kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada, ya. Kemudian merancang metode pembelajaran. Ini kayaknya masih mandiri ya? Iya, mandiri. Karena iya. Di etika publiknya juga berarti nggak ada. Kemudian yang anti korupsi, tanggung mandiri, mungkin bisa dijelaskan alasannya Bu, yang mandiri sama yang tanggung jawab? Iya, yang mandiri, yang bagian merancang metode pembelajaran sesuai. Mohon maaf, ini tadi masih yang seperti langsung ke nilai, bukan yang belum maksudnya ke apa namanya, yang dihubungkan dulu ke mata pelatihan kemudian ke nilai. Kira-kira ada nggak merancang itu dengan anti korupsi kira-kira? Merancang. Sebetulnya tidak ada, Pak. Ya kalau nggak ada berarti tinggal kosongkan aja. Ya. Merancang komitmen mutu pasti ada, kemudian akuntabilitas juga ada. Tinggal dicari nilai-nilainya. Ya seperti itu ya nanti. Bagus Pak Asmaul sudah mulai mengarahkan ke situ. Jadi ke mata pelatihan dulu, setelah itu bernilai lebih gampang itu kayaknya dengan cara seperti itu. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Mungkin saya juga Pak awalnya kalau langsung fokus ke ini indikator, awalnya saya juga kurang paham Pak. Tapi setelah tadi fokus ke nilai mata pelatihan, oh baru terbuka ini pikiran, oh kayak gini maksudnya kayak gitu Pak. Ya, nah ini perlunya pendalaman ini kan supaya kita itu setelah ketemu nilainya bagaimana, karena kemarin pasti menghubungkan ke tahapan belum sampai detail karena kita masih membahas waktu cuma 2 jam.
Di pendalaman inilah perlunya kita menyepakati gimana ya treknya, langkahnya untuk supaya gampang. Saya pun dulu pada pertama kali dengan waktu yang cuma segini, mana ya? Saya berpikir keras juga itu. Semua yang saya jelaskan nggak ngerti loh pertama itu. Sampai ya memang waktunya terbatas sih. Apalagi yang pertama-pertama itu kan sudah baca kolabjar, sudah isinya apa? Nggak jawab sama sekali, nggak. Yang awal-awal itu saya kayak pengajar baru lagi itu. Nah, lama-lama juga saya butuh pengalaman juga. Oh, kalau begitu ini gampang, ini gampang. Nah, ini sekarang sudah saya temukan ini triknya. Ini pun cara baru karena model seperti ini kan baru tahun ini. Tahun sebelumnya setengah hari saya gunakan untuk menghubungkan itu. Dan itu pun hanya satu mata pelatihan untuk satu hari itu. Karena dulu satu mata pelatihan satu hari, 5 hari untuk agenda 2. Setiap mata pelatihan itu saya waktu setengah hari untuk belajar ngomong. Cuma anti korupsi toh itu setengah hari kita menghubungkan belajar. Sekarang 5 mata pelatihan cuma 2 JP, 2 CP, sekarang 6 JP. Ya, wajar kalau bingung, saya juga memaklumi itu semua. Dan teknik seperti ini juga saya baru menemukan belum lama juga. Artinya setelah melaksanakan, saya jelaskan dengan model begini kok nggak paham. Saya jelaskan begini kok orang nggak paham. Belum lagi yang seperti tadi Bu Kadek dengan Pak Riswandi yang signalnya hilang-hilang. Nah, tambah yang begitu lagi kan nggak paham lagi. Nanti Bu Kadek cari signal memang itu. Beli memang signal banyak-banyak kalau ujian nanti. Dengan Pak Riswandi itu. Ya. Oke. Bu Mirna sudah menyadari ya mekanismenya seperti itu nanti. Tinggal Iya Pak. Iya Pak. Ya, kayak itu. Jadi jangan paksakan. Ini kayaknya rata satu. Tidak harus seperti itu. Bahkan untuk nasionalisme kecenderungannya saya lebih banyak nasionalisme itu ternyata. Kenapa? Karena nasionalisme adalah implementasi dari perilaku Pancasila. Sepanjang di Indonesia tempatnya, pasti nyangkut semua itu. Nah, sekali lagi, untuk indikator perilakunya, kalau kita sulit menemukan, silakan dicari butir-butir Pancasila. Nasionalisme itu. Butir-butir Pancasila itu. Oke. Baik, makasih Pak Asma'ul sudah membuka wawasan kita kembali untuk lebih gampang lagi berpikirnya. Ada yang lain? Kemudian nanti kegiatannya tadi ya, dianalisis penyebabnya dilihat, kemudian kegiatan ini adalah menghilangkan faktor penyebab. Kenapa di masa pandemi coba penyebabnya dianalisis penyebabnya kenapa siswa itu rendah nilai hasil belajarnya? Penyebabnya apa saja? Penyebabnya apa saja? Coba sebutkan salah satunya sehingga Ibu melakukan ini, memberi motivasi kepada siswa. Ini masih belum kegiatan yang jelas ini. Dengan cara apa? Melakukan apa gitu? Yang tujuannya memberi motivasi. Memberikan reward tadi Bu siapa tadi? Bu Nur tadi, Bu Nurhuni ya? Bu Nurhuni Pak. Nurhuni tadi kan memberikan reward. Itu adalah bagian dari memberi motivasi. Jadi langsung ke merujuk kegiatannya. Yang untuk memberi motivasi itu dengan cara memberikan reward itu untuk motivasi. Nah, itu contohnya. Ini kan baru memberi motivasi kepada siswa agar mau mengerjakan. Caranya seperti apa? Actionnya itu loh. Aktualisasi. Nanti kan melakukan aktualisasi. Yang aktual dikerjakan itu seperti apa? Gitu ya. Nanti temukan alasan kepada siswa tidak mengerjakan tugas. Temukan adalah nanti ya. Kita coachnya siapa nanti di agenda 4? Kasih tahu belum? Belum Pak. Belum agenda 4 yang membawakan siapa? Sudah ada Pak Ahmad, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Ahmad Yamin. Ya. Berarti kemungkinan Pak Ahmad Yamin itu yang jadi coach nanti. Oke. Ada lagi? Yuk, kita tunggu masukan-masukannya. Coba satu dulu, mari kita pikirkan bersama. Contohnya ini, mana ya yang sudah, ini kayaknya tahapannya nanti dirombak semua ini Bu ya? Iya Pak.
Kalau kita menyusun RPP, kira-kira langkah kerjanya apa? Ini pada guru-guru ini. Tahapan kegiatannya. Bayangkan saja saya akan menyusun RPP. Yang saya kerjakan 1, apa, 2, apa, 3, apa, 4, apa. Terakhir, biasanya RPP itu kan disahkan, ditandatangani kepala sekolah, kan? Nah, berarti ada tahapan terakhirnya dalam membuat RPP adalah minta pengesahan kepala sekolah. Belum dipakai untuk proses penelitian. RPP itu rencananya, kertas RPP-nya itu, produknya. Apa tahapannya? Yuk dong, yang pernah bikin RPP enggak kita? Tahapan kerjanya apa kalau bikin RPP? Ayo, Merumuskan tujuan pembelajaran, Pak. Oh, terus apa lagi? Indikator, Menentukan materi pembelajaran. Terus apa lagi? Menentukan metode. Menentukan tujuan pembelajaran. Menetapkan Tujuan kegiatan pembelajaran itu tujuan belajar ditentukan atau kita tinggal membaca silabus? dari silabus, Pak. Dari silabus. Berarti Kan kalau dari kita mau, silabus. kalau mau menetapkan tujuan, kenapa harus menetapkan? Tinggal mempelajari silabus saja. Nah, kan begitu ya? Mempelajari silabus. Karena tujuan belajar kita tidak menetapkan sendiri, tapi dari kurikulum, dari silabus. Tidak ada. Ya, karena saya juga buat RPP kok. Kalau saya mengajar begini juga bikin RPP. Saya tinggal baca kurikulumnya. Kurikulumnya apa yang mau dicapai. Sehingga inilah mempelajari silabusnya. Kemudian setelah mempelajari silabus, baru kita merancang desainnya, metodenya. Setelah merancang, baru kita ketiknya. Kan begitu ya? Setelah diketik, di print out, kemudian mengetik, nggak usah ngetik sendiri, print out sendiri, nggak usah. Berarti membuat draftnya. Setelah membuat draftnya, belum jadi RPP, kan draft itu disodorkan kepada kepala sekolah, setuju, tanda tangan, ini pengesahan sudah. Kan begitu saja tahapannya. Nah, ini kok nyebrang sampai melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP. Loh, gini kegiatan menyusun RPP, outputnya ya RPP jadi, gitu ya, karena oke, tahu kira-kira nanti di dalam ini ya. Jadi begitu, setelah itu baru RPP itu ini kalau kita ini terobosannya sebetulnya apa sih yang mau dilakukan, ini belum ada, masih mengambang ini. Kalau kita misalnya fokusnya di mana kita ini, menegakkan disiplin, memberikan motivasi, menambah waktu pertemuan. Memang boleh nanti kita pertemuan terus. Sudah ada ketetapan di Morowali ya, sudah ada ketetapan boleh tetap muka yang dalam waktu lama. Bukankah separuh-separuh malahan? Iya Pak, tapi masih ditentukan jam. Masih ditentukan jam, Pak. Maksudnya tentukan jam gimana? Misalnya Terbatas waktunya Pak. Nah ya kan berarti belum dibolehkan kan sebelumnya kalau full time itu karena masih terbatas sekali itu. Iya Pak. Ya. Yang jangan nambah lagi. Sekarang dengan waktu yang terbatas, berarti Anda harus menemukan inovasi bagaimana caranya memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang hanya terbatas tadi. Bukan solusinya kemudian menambah jam. Ya. Waktunya terbatas, nggak boleh kita full, jumlahnya juga terbatas, hanya separuh kalau nggak salah untuk belajar itu. Maka bagaimana Anda mengefektifkan proses pembelajaran yang waktunya semakin sedikit, kemudian jumlah siswanya juga sedikit-sedikit. Itulah inovasinya dalam menyelesaikan masalah, membuat kegiatan yang inovatif. Makanya pada saat kita menetapkan metode belajarnya, pasti komitmen mutu ada. Nah, betul di komitmen itu sudah ada banyak mutunya di sini. Tuh. Nah, kayaknya harus mengulangi lagi dari agenda 1 deh kalau begini. Nah. Ya, Bu Firna, yang lain-lain, yuk teman-teman yang lain sudah mengantuk, sudah capek atau Masih semangat Pak. semangat?
Nah, ya beri masukan dong. Kalau memang jangan saya terus yang beri masukan, saya yang capek nanti. Begini mikir banyak sekali loh, saya itu dari pagi sudah mikir terus memberi masukan banyak orang yang saya nggak ngerti substansinya, nggak ngerti kondisi lapangannya. Cuma asumsi-asumsi saya aja. Tuh ya. Oke, Bu Mirna silakan diawali dengan menyusun kembali ini. Kalau saran saya susun kembali nih tahapan kegiatan dan kegiatannya. Kegiatannya apa? Untuk meningkatkan belajar, untuk meningkatkan hasil belajar. Kira-kira yang Ibu mau bayangkan untuk meningkatkan hasil belajar itu gambaran umumnya akan dilakukan apa? Menentukan model, Pak. Hah? Model pembelajaran apa? Model atau metode? Metode pembelajaran apa ya? Nah, sekarang metode apa yang mau dipakai? Masih sementara dipertimbangkan, dipikirkan, Pak. Sebelum pada saat agenda 4 harus sudah ketemu. Nah, Iya, Pak. metode apa yang diterapkan. Sehingga kalau metodenya berarti menyusun RPP sesuai dengan metode yang akan digunakan. Kemudian melaksanakannya, ya, melaksanakannya. Untuk melaksanakannya bisa saja bukan hanya 1 kali pertemuan metode itu. Selama 1 bulan, paling enggak minimal 2 minggu diselarkan. Apakah harus tatap muka? Apakah ada alternatif lain yang virtual? Kira-kira yang mau dikerjakan? Saya menyarankan 2 tipe. Tatap muka juga dilakukan, virtual juga dilakukan. Jadi kita nanti akan, kalau guru ya, karena belum tentu kita tatap muka boleh, belum tentu. Tapi kalau toh boleh ya syukur, virtual tetap jalan untuk mendukung tatap mukanya yang hanya terbatas tadi waktunya. Maka bukan ditambah waktu pertemuannya, tapi ditunjang dengan melakukan pembelajaran virtual. Anda buat metode virtual yang sederhana tetapi mudah. Kalau toh tidak virtual, misalnya memberi penugasan-penugasan yang penugasan yang sifatnya memotivasi gitu. Jadi kita berinovasi dalam memberikan tugas-tugas mandiri. Tapi jangan membebani siswa. Sekarang itu banyak orang tua murid sudah mengeluh ini seolah-olah tugas guru diserahkan ke orang tua semua. Ini gimana ini? Jadi terlalu banyak tugas-tugas yang tanpa diberikan pengantaran yang bagus, sehingga seolah-olah menjadi tugasnya guru diserahkan ke orang tua siswa semua. Orang tua siswa jadi sibuk sekarang. Bagi orang tuanya yang tidak sempat ya akhirnya jalan pintas. Semua tugas-tugas dikerjakan orang tua. Nanti yang lulus orang tuanya bukan siswanya. Seperti itu kondisinya. Oh ya, ayo guru-guru punya inovasi yang banyak. Ini guru ini mestinya aset, pegang peran dalam menyiapkan aset negara berupa itu sumber daya manusia. Titik awal. Kalau sudah awal di tingkat dasarnya nggak bagus, di guru di SD nggak bagus, bagaimana selanjutnya nanti? Karena sikap mentalnya dibangun dari titik awal, dari sejak anak-anak ya. Itu. Ini saya sarankan ini membuat RPP. Kemudian yang keduanya melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian bagaimana pembelajaran tanpa tatap muka, seperti apa modelnya? Temukan caranya ini, metodenya. Metode tatap mukanya gimana? Metode tanpa tatap mukanya gimana? Baru yang keempat, kegiatannya lakukan evaluasi di minggu-minggu terakhir sebelum selesai waktu 1 bulan. Lakukan evaluasi. Itu saja tahapannya untuk guru. Nggak usah banyak-banyak. Masalahnya adalah nilai belajar rendah, maka kita harus bisa menemukan metode yang bagus selama pandemi. Pandemi dilarang tatap muka full, maka kita harus bisa mengkreasikan, punya inovasi untuk tatap muka yang waktunya terbatas tadi. Dengan metode apa? Selain itu harus ditambah, bukan ditambah waktu pertemuan, tapi ditambah dengan non-pertemuan, dengan penugasan-penugasan atau metode apa yang Anda temukan. Baru terakhir evaluasi keberhasilannya seperti apa. Itu aja saran saya. Oke. Ada masukan lagi teman-teman yang lain? Kalau nggak ada ya sudah, tutup dulu sementara. Saya Pak, yang mau saya tanyakan. Silakan. Di kegiatan ketiga, yang poin A bekerja sama dengan orang tua siswa. Apa alasan Ibu Mirna pilih anti korupsi nilainya peduli?
Bekerja kasih. sama dengan orang tua siswa. Itu tadi Ibu, tadi di sini kan yang sebelumnya itu menentukan anti korupsi itu langsung ke nilai. Belum yang seperti tadi Bapak Ya, bilang kira-kira ada nggak anti korupsinya itu? kalau Menurut Bu bekerja Mirna? sama dengan orang tua Ada nggak? Ayo. Dan nilai anti korupsinya enggak? Terkait dengan mata pelatihan anti korupsi nggak kira-kira pada saat bekerja sama dengan orang tua siswa? Seandainya itu tahapan kegiatannya lah bekerja sama dengan orang tua siswa. Ayo, yang lain coba bantu pikirkan. Ada nggak kira-kira anti korupsi? Ayo, siapa yang punya pendapat? Gimana Pak Ismail? Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, ini kan kegiatannya tegakkan disiplin pada saat pembelajaran. Berarti Oke, nggak bekerja usah dilihat. Nggak usah dilihat kegiatannya, tahapan kegiatan aja. Oh, Karena ya. itu nggak nyambung semua sudah. Biar nanti direvisi. Langsung pada tahapan. Kalau Tahapannya bekerja sama bekerja sama sampai tahapannya dengan orang tua siswa, kalau menurut saya di situ tidak ada Pak untuk anti anti korupsinya. korupsi. Oke, ada yang punya pendapat lain? Kenapa nggak ada anti korupsi kalau bekerja sama? Karena di sini kan bekerja sama untuk mendisiplinkan, tidak ada keterlibatan kerugian negara. Kalau menurut saya Pak ya, maksudnya apa? Tidak ada negara itu tidak rugi dalam bentuk Dari segi uang, segi materi keuangan ya, atau materi ya Pak. dari segi kekayaan nggak ada. Di potensi penyalahgunaan wewenang ada nggak kira-kira? Kan dua, bukan hanya kerugian kekayaannya aja. Di penyalahgunaan wewenang juga ada nggak kira-kira? Bisa saja Pak, ada. Kemungkinan ada penyalahgunaan wewenang ketika kerjasama itu tidak dilaksanakan dengan baik. Mungkin saja guru bisa menyerahkan wewenangnya kepada orang tua, tugasnya untuk mengajar anak itu kepada orang tua. Mungkin di situ anti Itu korupsinya akan tugas, muncul. bukan wewenang. Tugas itu menyerahkan tugas ke Iya. wewenang itu. Contohnya kalau wewenang guru terhadap siswa adalah memberi nilai. Nah, itu kan wewenang ya. Oh iya Pak. Tidak bisa salah, apalagi selain memberi nilai, apalagi wewenang guru di kelas itu. Yang paling utama kan itu ya, kewenangan guru kan memberi nilai itu. Bisa diintervensi orang lain nggak memberi nilai itu? Tidak bisa Pak. Nah, kalau Anda terintervensi orang lain karena pemberian, itu berarti kan bisa menyalahgunakan wewenang. Karena bisa. ini tugas-tugasnya nggak dikerjakan. Tapi karena orang itu punya hubungan baik, kemudian Sering beri hadiah. Ya, sering beri hadiah. Harusnya kewenangan Anda, kalau Anda menggunakan kewenangannya, bahwa kalau dia nggak bisa mengerjakan tugas, nilainya ya rendah. Nggak boleh memberikan nilai baik. Tetapi bisa diintervensi oleh pihak lain untuk merubah nilai itu. Nah, berarti berpotensi namanya juga korupsi itu. Kalau menyalahgunakan wewenang. Bukan kewenangan yang salahnya, tapi penyebabnya Anda menyalahgunakan wewenang itu yang tidak dibolehkan. Penyebabnya pasti akan akibatnya dampak rentetan berikutnya lagi sistem yang akan rusak. Karena bisa-bisa nanti orang tidak perlu belajar, yang penting bawa oleh-oleh ke kita untuk mempengaruhi kewenangan kita tadi. Nah, kalau bekerja sama tadi bisa mempengaruhi itu tadi kewenangan kita di dalam memberi nilai, nah itu berarti anti korupsi berarti ada. Tapi kalau bekerja sama di sini tidak akan mempengaruhi kewenangan kita, berarti kita enggak korupsi. Sekarang arahnya bekerja sama itu bisa berpotensi untuk dia nanti orang tua bisa mempengaruhi kewenangan kita atau tidak. Ya, jadi kalau anti korupsi jangan hanya dipandang sebagai kerugian negara saja ya.
Nah, jadi nanti di agenda 2 silakan tanyakan kepada pengampu agenda 2. Agenda 2 kok agenda 2 atau agenda 2 kan sekarang ini ya di mana ya nanti kalau yang pas lagi. Udah mestinya ya sudah kita bahas sekarang. Nggak perlu tanya lagi dia sekarang. Kalau saya bayaran saya masih di agenda 1 ya kalau ada itu. Sekarang kita sudah dalam agenda 2. Agenda 2 nanti ruang lingkupnya kalau Anda baca di ini jenis-jenis korupsi, coba. Sudah pernah baca jenis-jenis korupsi nggak di modul itu ada 7. Kalau nggak salah itu. Merugikan keuangan negara, kemudian suap menyuap, kemudian apalagi itu? Gratifikasi. Ya, gratifikasi. Kemudian Tindakan pemerasan. pemerasan. Ya. Kemudian benturan kepentingan sudah tadi ya. Nah, kemudian pemerasan, suap menyuap, gratifikasi itu memberi semua. Kemudian merugikan keuangan negara. Kemudian apalagi yang berikutnya, yang 3 lagi. Penyalahgunaan wewenang. Yang jenis-jenis korupsi di modul itu ada 7 itu. Penggelapan jabatan, Pak. Penggelapan dalam jabatan. Nah, terus satu lagi. Perbuatan curang. Perbuatan curang satunya. Ya. Itu kan kelompok-kelompoknya itu. Jadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang itu tidak diketahui orang lain, dirinya sendiri itu yang menyalahgunakan kewenangannya itu. Nomor 1 juga begitu, bisa saja nomor 1 itu merugikan keuangan negara itu bisa bukan karena kita untung, tapi bisa juga kita nggak untung, tetapi orang lain yang diuntungkan karena kita salah menggunakan kewenangannya. Sudah dua-duanya merugikan keuangan negara yang mengakibatkan orang lain diuntungkan. Itu pun korupsi lah. Di nomor 1 itu yang merugikan keuangan negara itu silakan dibaca di Undang-Undang 31 tahun 99 pasal 2 ayat 1 kalau nggak salah tempatnya definisi itu, bahwa barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, itu disebut korupsi dia itu. Jadi memperkaya diri sendiri ya, memperkaya orang lain juga iya. Jadi karena kebijakan kita kemudian menyebabkan orang lain kaya. Itu kalau kaitannya dengan merugikan keuangan negara tadi. Gratifikasi. Nah, tadi ada yang disebut gratifikasi. Gratifikasi itu sama sekali nggak ada kerugian keuangan negara. Tapi kok dikategorikan korupsi? Karena dengan gratifikasi itu berpeluang untuk orang itu tadi buka adik sebagai guru. Kemudian setelah ujian siswa, kemudian ada siswanya yang nilainya bagus, dapat peringkat 1. Orang tuanya senang. Nah, kemudian orang tuanya dari luar kota dibeli oleh-oleh, kasihkan tadi. Kira-kira besok lagi kalau ada evaluasi lagi, kita bisa konsisten dengan keputusan kita atau terpengaruh dengan pemberian masa lalu itu kira-kira. Nah. Ya, ketika kita tidak konsisten jadi seorang pegawai negeri sipil, tidak bertanggung jawab, bisa kita terpengaruh karena pemberian tersebut. Tetapi kalau kita punya jiwa yang bagus dalam mendidik anak-anak dengan rasanya kira-kira seandainya tadi kasusnya seperti itu, kita pernah mendapat sesuatu dari orang tua siswa A, kemudian kita bisa nggak menghindarkan perilaku yang diskriminatif antara si A dengan si B tadi? Tergantung personalnya, Pak. Tergantung individunya guru tersebut. Nah, ya maksudnya bisa saja, Pak. Mempengaruhi. Bisa saja, Pak. Iya. Nah, bisa saja mengaruhi toh. Jadi artinya ada kemungkinan kita akhirnya nanti tidak bisa menggunakan kewenangan kita secara penuh, terpengaruh dengan pemberian. Padahal yang uang yang oleh-oleh yang diberikan kepada kita sebagai guru tadi itu kekayaan negara itu bukan.
Bukan kan? Duitnya dia, bukan duitnya Bukan, negara. Pak. Bukan, bisa juga ya. Iya, bukan. Tidak semuanya. Dampaknya. Nah, ya, Iya, Pak. jadi saya memberikan uang, anak saya kebetulan jadi siswanya Bu Kadek. Saya pulang dari Jawa, kemudian ini oleh-oleh untuk Bu Guru dikasihkan. Itu duitnya negara, bukan yang saya pakai beli oleh-oleh tadi. Bukan uang pribadi. Uang pribadi. Tapi akibat dari saya memberi ke Bu Kadek tadi, kemudian nanti pas ujian, kira-kira Bu Kadek tega nggak memperlakukan yang sama anak saya dengan anak orang lain yang tidak pernah memberi sesuatu ke Bu Kadek? Ayo, jujur, bagaimana perasaannya seorang guru yang pernah mendapat sesuatu dari Jelas tidak tega Bisa tuh Bu juga bisa, Kadek. Pak, buat mengguru. Ya, betul, Pak. Tega tidak Bu Iya. Kadek. Apalagi nilainya besar. Itulah larangan gratifikasi Berpengaruh, itu. Pak. Iya, saya Iyalah. tidak yakin nggak akan berpengaruh. Pasti Tapi kan kita mempengaruhi. di sini belajar. Ya, enggak. Artinya ini contoh faktual yang itu saya ingin mengatakan kenapa gratifikasi itu dilarang dan dikelompokkan pada korupsi. Padahal gratifikasi tadi saya memberi oleh-oleh itu bukan duit negara, duit saya pribadi. Toh juga Bu Kadek tadi sebelumnya saya tidak mempengaruhi keputusan Bu Kadek, tapi gara-gara pemberian saya terpengaruh keputusan kewenangan Bu Kadek ini menjadi terpengaruh efek dari gratifikasi tadi. Nah, karena pemberian gratifikasi itu pemberian dalam arti luas, hadiah, bonus itu masuk gratifikasi semua. Kalau yang memberi itu adalah orang yang terkait dengan kewenangan kita. Contohnya, yang memberi adalah orang tua siswa. Itu ada keterkaitan kewenangan guru terhadap siswa. Ada hubungannya itu. Tapi berbeda dengan saya, anakku nggak jadi muridnya Bu Kadek. Kemudian saya memberi sesuatu ke Bu Kadek. Itu bukan gratifikasi, karena nggak ada hubungannya. Nah, kebetulan saya kenal aja sama Bu Kadek, saya kasih. Itu bukan gratifikasi. Nah, gratifikasi itu, makanya kalau gratifikasi itu dikatakan dia gratifikasi itu bukan, ada tahapan berikutnya, namanya pemeriksaan penyidikan. Kalau pejabat negara yang melakukan gratifikasi, sebelum diputus dia bersalah gratifikasi, dia harus diteliti oleh KPK. Nah, itu makanya saya sebutkan tadi, gratifikasi berkorupsi itu bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga karena penyalahgunaan wewenang. Contoh lagi, Anda pengen saya CPNS di tempat terpencil, kemudian saya pengen pindah ke kota. Kemudian Anda ketemu dengan kepala BKD, bahwa oleh Pak, mohon saya dipindahkan ke kota. Oh, jangan pindah ke kota, di sana nggak ada pegawainya yang dokternya semua satu, jadi jangan pindah. Nah, kemudian Anda, Pak, saya beri uang, pindahkan saya ke kota. Nah, itu kegiatan itu namanya apa berarti? Kalau gratis, Penyalahgunaan wewenang. ya akhirnya kepala BKD menyalahgunakan wewenang karena harusnya dia ditugaskan di tempat itu karena nggak ada orang, tapi karena diberi sesuatu kemudian berubahlah keputusannya itu. Itu yang disebut dengan suap namanya itu. Jadi suap itu memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan. Itu suap. Kalau gratifikasi tadi nggak mempengaruhi keputusan sebetulnya. Niatnya saya itu memberi, nggak ingin menyuruh Bu Kadek untuk membuat keputusan terbaik buat paling menguntungkan buat anak saya, enggak. Tapi perasaannya yang menerima tidak akan bisa. Manusia sudah berhutang budi. Nah, makanya kalau gratifikasi itu hanya diberlakukan kepada orang yang punya kewenangan. Kalau yang memberi itu terkait dengan kewenangan yang dimiliki. Jadi kalau yang memberi itu orang tua siswanya atau siswanya, baru namanya gratifikasi. Tapi kalau yang memberi sesama teman, nggak ada kaitannya dengan peran kewenangannya, bukan gratifikasi namanya. Nah, makanya gratifikasi perlu diteliti. Suap juga tadi yang
yang diberikan, misalnya saya tugas di tempat terpencil, ya uang saya bukan uangnya negara, ya kan? Tapi gara-gara pemberian saya, kemudian seseorang yang punya kewenangan merubah atau menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan orang yang memberi tadi. Nah, itu pun termasuk korupsi. Sering di televisi tahu kita mendengar bahwa di mana letak kerugian negaranya? Saya nggak mengambil sepeser pun uang negara, kenapa saya dianggap korupsi? Sering tahu kita dengar begitu. Nah, itu sebenarnya pembelaan diri saja. Dia tahu bahwa dari sisi kewenangan dia itu salah, tetapi karena dia ingin membela diri, dia kemudian mengatakan seperti itu, bahwa ranah daripada korupsi itu bukan hanya sekedar merugikan kekayaan negara, tapi termasuk penyalahgunaan wewenang. Apalagi dua-duanya gara-gara menyalahgunakan wewenang menyebabkan kerugian negara, itu lebih berat lagi. Itu yang terjadi di pasal 2 ayat 1 itu nanti. Ya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kemudian menyebabkan kerugian negara. Itu sampai 20 tahun itu kalau nggak salah itu. Saya baca-baca kemarin. Ya, saya tahu karena kebetulan pernah ikut seleksi penyuluh KPK tapi nggak lolos saya, jadi masih ingat-ingat itu korupsi itu kemana. Nah, di Sulawesi Tengah kayaknya belum ada yang lolos ya penyuluh korupsi dari Sulawesi Tengah. Saya waktu itu sesama Widya Suara se-Indonesia diseleksi, yang paling banyak lolos dari Sumatera. Dari Timur kayaknya nggak satu pun lolos. 8 orang seangkatan, dari 30 orang yang lolos 8 orang Sumatera semua itu. Orang Jawa juga nggak ada. Lampung, Palembang, Jambi, sana itu yang banyak lolos. Medan 1. Nggak tahu, kayaknya orang Sumatera itu pinteran. Ahli hukum, banyak yang ahli hukum dia. Jadi kalau membahas itu pintar sekali dia. Itu ya korupsi itu saya tadi kok nyerahkan ke orang lain, saya lupa kalau saya pegang agenda 2 ini. Ada 7 jenis korupsi di undang-undang itu, mulai dari penyalahgunaan, merugikan kekayaan negara, kemudian suap menyuap, benturan kepentingan, perbuatan curang, kemudian pemerasan, gratifikasi. Nah, pemerasan ada 3 yang sama. Yang sama itu artinya beri-memberi, tidak berdiri sendiri, selalu terkait dengan orang lain. Suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, itu tidak sendirian ya. Pasti ada yang memberi, ada yang menerima. Dua-duanya punya sanksi yang sama. Salah semua, baik yang memberi maupun yang menerima. Jadi yang memberi nanti sudah hilang duitnya, dipidana juga ya. Kemudian yang lain lagi, benturan kepentingan dalam pengadaan, itu masih ada terkait orang lain lagi. Kemudian perbuatan curang dengan penggelapan, itu yang bisa sendiri. Dalam benturan kepentingan, perbuatan curang itu memalsukan kwitansi, itu kan masuk curang ya. Curang itu kan berbuat yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi bahasa bendahara, kemudian dia nggak belanja, kemudian dia bikin kwitansi fiktif, itu perbuatan curang kategorinya. Nah, kemudian kalau penggelapan itu dia bukan langsung ke prosesnya, tidak seketika tapi lama, karena tadinya dia jaga, misalnya orang yang bertugas sebagai apoteker, ada penjaga stok obat gitu ya. Nah, apoteker itu. Nah, di puskesmas ada orang tugasnya menjaga stok obat. Tapi ternyata dia gelapkan, itu berarti dia pelan-pelan memasukkan pencatatan obat-obatnya dibawa pulang. Tapi harusnya obat itu keluar kan harus ada notabon, harus ada apa misalnya. Nah, kemudian dia buat sendiri. Tapi tidak sekaligus dia, karena kalau sekaligus langsung ketahuan, pelan-pelan. Dan lama-kelamaan banyak aset yang dijadikan aset pribadi. Itu namanya penggelapan. Itu bisa sendirian, nggak terkait orang lain. Kalau jadi dengan orang lain nggak jadi digelapkan, dia ketahuan sendiri dia mainnya. Jadi orang yang diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan negara, tapi dia sendiri yang diam-diam mengalihkan status dari milik negara menjadi milik
pribadi. Itu penggelapan dalam jabatan namanya. Anda penjaga gudang obat, sedikit. Nah, nggak ada orang minta obat, ya catat lagi ada orang minta 1 bungkus hari ini, besok lagi 1 bungkus lagi, setelah banyak baru pulang lagi. Gitu seterusnya, jadi pelan prosesnya penggelapan. Yang bisa melakukan ya hanya orang yang punya jabatan itu. Karena kalau orang nggak punya jabatan, nggak mungkin dia judulnya aja melakukan penggelapan dalam jabatan itu. Tidak semua orang bisa. Yang bisa semua orang, ya sepanjang orang punya kewenangan, berpotensi untuk menerima suap, menerima gratifikasi. Nah, beda dengan pemerasan. Pemerasan itu sama dengan beri-memberi juga, tetapi dia ada unsur terpaksa. Karena diperas itu dipaksa. Kalau menyuap tadi yang memberi yang punya keinginan, tapi kalau pemerasan yang menerima yang punya keinginan. Dua-duanya sama, penyuapan dengan pemerasan, mempengaruhi keputusan semua. Tapi gratifikasi tidak mempengaruhi keputusan. Hanya keputusan berikutnya yang terpengaruh secara psikologis akibat pemberian tadi. Sehingga dikhawatirkan adanya gratifikasi, dikhawatirkan akan membuat orang yang punya kewenangan tidak bisa berpikir secara rasional, terpengaruh akibat pemberian sebelumnya tadi. Itu kenapa dilarang. Kalau itu pejabat yang tugasnya membuat keputusan, seorang hakim misalnya, wah bisa dia membuat keputusan yang tidak benar. Tugas dia kan membuat keputusan terus hakim itu. Makanya di Undang-Undang Korupsi juga bagi orang yang menyuap hakim, maka sanksinya lebih berat daripada menyuap pegawai negeri sipil biasa. Karena hakim adalah orang yang tugas pokoknya membuat keputusan. Hakim yang melakukan korupsi juga itu sanksinya lebih tinggi dibanding kalau bukan hakim yang korupsi. Dan korupsi, keputusan atau vonis tentang kasus korupsi tertinggi pun di Indonesia pada seorang hakim. Kalau Anda masih ingat namanya Akil Mukhtar. Nah, masih ingat nama itu, Akil Mukhtar itu. Itu ketua apa? Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi kan itu ya. Nah, Mahkamah itu hakim, dia statusnya hakim konstitusi yang jadi ketua lagi. Sehingga itulah putusan tertinggi di Indonesia terhadap Akil Mukhtar itu. Dia disuruh mengembalikan sekian miliar, kemudian disita hartanya, putus seumur hidup pidananya, bahkan tambah satu yang tidak dilakukan, tidak diberikan kepada siapapun, dicabut hak politiknya Akil Mukhtar itu. Nah, jadi nggak menjadi manusia yang hidup tapi nggak punya apa-apa dia. Nah, itu karena dia itu tadi, karena seorang hakim, dia penegak hukum tapi ternyata dia menyalahgunakan kewenangannya. Menyeret bukan cuma Akil Mukhtar, sampai Gubernur Banten apa semua kan loh, itu adiknya Gubernur Banten apa semua ya. Nah, karena itu berapa kasus suap itu tidak sendiri. Pokoknya kalau kasusnya kena suap pasti tidak satu yang jadi tersangka itu, karena melibatkan pihak lain. Yang saya belum dengar keputusannya ini Gubernur Sulawesi Selatan. Itu kan juga sangkaannya kan dugaannya juga dugaan suap ya. Cuma saya putusannya belum mengikuti, saya nggak sempat nyari informasi tentang itu karena ya saya bukan mengajar anti korupsi, jadi ya bukan mengajar korupsi. Dulu kan saya tahu kan gara-gara mau ikut tes itu jadi belajar. Oh, tapi Eko silakan pelajari sendiri. Yang jelas, ini materi kita bukan pemberantasan, tapi anti. Anti artinya bagaimana kita menghindari perilaku-perilaku yang korup tadi. Perilaku-perilaku yang bisa berefek pada merugikan negara, dan perilaku yang berefek pada penyalahgunaan wewenang. Kan materi kita anti korupsi, berarti anti penyalahgunaan wewenang dan anti merugikan keuangan negara. Ya, jadi ruang lingkupnya korupsi ada 2. Oke, saya ulas lagi kalau belum lagi komitmen mutu. Saya ulangi lagi. Apa kata kuncinya komitmen mutu?
Hasil akhir produk kita yang berkualitas, Pak. ada produk berkualitas. Jadi orientasi pada mutu, salah satunya. Untuk bisa berorientasi mutu, yang dikatakan barang berkualitas itu ada 4 kan nilainya ya. Efektif, efisien, inovasi, dengan orientasi mutu. Kalau nggak salah itu ya. Orientasi mutu. Ya, Pak. Nah, orientasi mutu itu belum ke produk loh, orientasi itu. Orientasi itu masih di ranah pikiran kita. Kita akan menghasilkan produk, niat kita itu sudah untuk bahwa saya akan selalu melakukan yang terbaik. Yang dikatakan bermutu itu di atas ekspektasi, di atas artinya melampaui keinginannya. Ya, mutu itu sudah yang dikatakan bermutu itu dia melampaui keinginannya. Keinginannya saya pengen makan. Kalau dikatakan makanannya bagus, berarti dia hanya di atas standar. Makan standar itu, di atas. Efektif. Itu daya guna ya. Saya sudah jelaskan itu belum? Bu Willy sudah jelaskan efektif itu apa? Berdaya guna. Bermanfaat lebih. Punya kemanfaatan yang lebih. Kemudian efisien. Itu apa? Hemat. Hemat tanpa pemborosan. Jadi menggunakan input seminimal mungkin kalau kita akan menghasilkan produk itu. Gunakan input masukan yang sesedikit. Kalau biaya terendah, kalau menggunakan bahan-bahan paling sedikit. Kalau menggunakan waktunya juga paling cepat, hemat semua pokoknya. Itu efisien. Input itu kalau di manajemen itu man, money, material, method, machine. Menggunakan orang sedikit saja itu juga efisien. Menggunakan waktu yang sedikit, menggunakan biaya sedikit, menggunakan bahan sedikit, menggunakan peralatan yang sederhana mungkin. Tapi orientasi kita, cara pandang kita, bagaimana menghasilkan yang terbaik. Inovasi itu intinya unsurnya kebaharuan. Jadi kalau tadi misalnya yang kita kerjakan tadi adalah saya akan membuat RPP. Ada inovasi enggak? Kegiatannya membuat RPP. Kalau guru. Tidak ada, Pak. Karena itu sudah dari dulu sudah disuruh buat RPP. Nah, kan begitu tuh. Berarti jangan mengatakan inovasinya saya di RPP. RPP itu sudah tugas undang-undang. Kewajibannya guru kalau mengajar harus buat RPP. RPP itu formatnya begitu. Nggak ada inovasi. Kemudian saya akan menerapkan metode mengajar, metode pembelajaran. Ada inovasi nggak? Ada yang baru nggak? Bisa nggak menerapkan sesuatu yang baru? Nah, di situ baru ada. Misalnya kemarin sebelum pandemi tatap muka, kita di kelas diceramai bla 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 bla. Nah, sekarang kita nggak pakai begitu, kita menggunakan cara lain. Nah, itu berarti baru ada inovasi. Itu kalau guru. Kalau yang lain di tempat bukan guru, hasilnya adalah produk. Apa ya, saya contohkan yang produk. Ini kan proses tadi. Jadi inovasi itu bisa diproses, bisa dihasil. Inovasi diproses itu contohnya tadi untuk meningkatkan hasilnya adalah bagaimana muridnya itu nilainya bagus-bagus semua. Yang diinovasikan adalah proses mengajarnya. Di proses inovasi, proses pembelajarannya dirubah dengan yang gaya sekarang. Karena sekarang gayanya pakai internet, kita gunakan internet. Karena ada sosmed, kita gunakan sosmed untuk belajar. Yang dulu nggak pernah digunakan untuk sosmed. Berarti ada inovasi di proses belajar. Ada inovasi di hasil. Kalau itu produknya yang dirubah. Cara gampangnya beginilah. Mungkin kalau di kantor saya belum menemukan contoh, nanti silakan coba cari contoh yang kira-kira identik dengan contoh saya. Ibu-ibu kalau bikin kue lalampa itu biasanya apa lalampa? Kenal lampa di Morowali ya? Kalau di Palu ada lalampa khas. Gogos. Ya. Gogos itu apa? Beras ketan? Daun pisang, beras ketan, isi ikan. Isinya ikan. Nah, itu ya. Yang sama ini kan itu ya? Iya. Boleh nggak saya berinovasi bahwa nanti isinya itu bukan cuma ikan. Karena banyak durian, kemudian saya akan bikin gogos rasa durian. Nah, kira-kira.
Ada ikannya, tapi juga sekarang aroma durian. Itu berarti inovasinya di produk. Pabrik coklat, saya contohkan kemarin ya di kelompok ini. Coklat itu kenapa sih sekarang warnanya macam-macam? Tetap sama coklat, tapi warnanya dulu coklat itu coklat semua. Sekarang ada coklat pink, ada coklat warna putih, ada coklat warna kuning. Nah, itu berarti inovasi di produk. Bahkan untuk membuat kuning, warna coklat, kue coklat warnanya kuning, itu juga butuh inovasi di proses. Dua-duanya ada. Nah, jadi nanti kalau kita orientasi mutu, kaitannya dengan tuntutan publik sekarang yang minta lebih bagus daripada yang lalu, maka Anda harus menggunakan bisa cara baru yang Anda lakukan, contohnya dari guru menggunakan metode baru, atau keluarkan produk baru supaya lebih tertarik lagi. Nah, kalau di pemerintahan yang produknya berinovasi itu apa ya? Paling banyak diproses sih di pemerintahan itu. Karena misalnya KTP mau bikin inovasi KTP baru nggak boleh juga. KTP-nya begitu, nggak boleh standar produknya kan. Kayaknya nggak ada kalau di, mungkin ada mungkin, tapi saya belum menemukan yang berupa inovasi di produk. Yang banyak inovasinya di proses. Kebaharuan. Nah, untuk mewujudkan kebaharuan itu bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Bisa Anda menemukan sendiri, jadi di tempat lain belum ada, tapi Anda hasil olah pikir Anda menemukan proses yang betul-betul rekayasa hasil pemikiran Anda. Itulah inovasi yang nomor 1. Hasil karya sendiri. Bisa juga kita ATM. ATM itu singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi kita lihat di tempat lain, oh saya lihat di YouTube ada metode belajar begini di alam. Nah, kemudian kita amati, kita modifikasi, kita terapkan di tempat kita. Cara belajar di alam tadi, itu inovasi yang level 2. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi nanti sebelum kita menetapkan yang pasti di agenda 4 kegiatannya apa-apa, boleh Anda nanti melakukan browsing di internet, buka YouTube untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan yang inovatif untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan pasrah dengan yang sekarang saja. Kemudian inovasi yang ketiga, kalau utuh di tempat Anda belum ada, kemudian diadakan, tidak dilakukan seperti itu, sekarang lakukan seperti itu. Baru di tempat Anda, tapi hal yang dilakukan, yang Anda lakukan ini sudah dilakukan di tempat lain, sama persis. Nah, copy paste istilahnya, meniru persis. Itu pun inovasi, tapi inovasi yang paling rendah, bobotnya yang nomor 3 levelnya. Nah, jadi kalau Anda ingin meningkatkan kualitas daripada pekerjaan saudara, harus melakukan itu tadi. Efisiensi, efektivitas, kemudian terapkan inovasi dengan cara-cara yang baru. Ini cara belajar seperti ini kan termasuk inovasinya dari penyelenggara ya. Karena kalau tidak menyesuaikan dengan kondisi, dulu kan selalu namanya latihan dasar itu ya, namanya pelatihan itu selalu orang kumpul di kelas duduk sampai ngantuk-ngantuk itu. Pakai laptop, pakai fokus, itulah pelatihan. Sekarang enggak, masing-masing ngantuk di rumahnya sendiri-sendiri. Itu ini sudah inovasi itu maksud, karena dulu belum dikerjakan, sekarang dikerjakan. Ada enggak, mungkin enggak ini dikerjakan di tingkat sekolah SD atau SMP kata model seperti ini? Inovasi akan sangat tergantung dengan sarana prasarana yang ada di lingkungan. Jadi jangan ada paksakan, wah bagus ternyata model begini asik, tetapi ya, jangan dipaksakan karena sarana prasarana di tempat saudara belum tentu memadai. Modifikasilah itu, gimana caranya. Nah, kemudian etika publik, gampang salah satu tadi ya. Yang penting namanya etika. Etika kemarin sudah kita belajar etika. Etika adalah kemampuan kita untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, kepada publik tentu yang baik-baik itu seperti apa. Sehingga etika publik tidak akan diterapkan kalau kita tidak berhadapan dengan publik. Publik itu siapa?
pengertian publik sih sebetulnya orang banyak ya, tapi yang dimaksud publiknya orang yang kita layani seperti itu masuk publik sudah. Jadi ada orang lain selain kita. Sekaligus kita di pendalamannya supaya kita nanti paham ya, untuk lebih memahami tentang definisi-definisi di mata pelatihan itu. Nanti di agenda 3 akan terkait lagi dengan etika publik, akan digunakan pada mata pelatihan ada pelayanan publik. Nah, di agenda 3. Etika publik itu nilai-nilai kebaikan pada saat ketemu dengan publik, pelayanan publik, prinsip-prinsip dalam melakukan pelayanan. Ada hubungannya di sana. Cuma di sana tidak ada nilai lagi. Cuma prinsip yang harus dibangun kalau kita akan melaksanakan pelayanan publik yang bagus. Pelayanan publik yang bagus, maka dikategorikan pelayanannya prima. Permenpan mengaturnya tentang pelayanan prima itu seperti apa. Ada syarat-syaratnya. Kalau itu ada ruang tunggunya harus seperti apa, distandarisasi semua. Bentuk-bentuk yang dilayani oleh pemerintah, kita bicara dengan pelayanan pemerintah apa-apa bentuknya, dari dibahas di agenda 3. Jadi nanti sangat terkait dengan pelayanan publik di agenda 3 untuk etika publik. Nasionalisme sebenarnya terkait dengan materi yang agenda 1, nasionalisme. Kemarin ada nilai-nilai yang kita bahas di agenda 1 kan? Nilai-nilai bela negara. Mirip dengan nasionalisme. Coba silakan dibuka, mirip itu. Intinya supaya negara kita itu enggak jelek ke depan, mau lebih bagus lagi. Terus akuntabilitas, ya, supaya kita tidak akuntabel, pertanggungjawaban. Jadi jangan Anda nanti mengerjakan sesuatu kemudian tidak bertanggung jawab. Supaya orang komplain tidak terjadi polemik, supaya saya bisa jelas, maka contohnya saya contohkan kemarin pada saat saya sempat memutar beberapa video kemarin ya di pendalaman ya. Saya sebutkan sumbernya toh. Sumbernya dari mana? Itu bentuk akuntabilitas saya sebetulnya. Supaya Pak Sigit ngarang itu nggak benar, itu data-data ini jadi kaya, jadi miskin negara itu. Nah, saya punya dasar bahwa sumbernya kuat, saya dari YouTube. Silahkan kalau nggak percaya buka sendiri, saya sebutkan linknya. Itu dalam rangka saya membangun akuntabilitas. Ya, saya ingin menerapkan nilai akuntabilitas. Jadi kalau ada orang komplain, saya bisa menjawab dengan baik. Oh nggak benar itu. Oh, saya bisa punya argumentasi sehingga tidak terjadi perdebatan yang akhirnya nggak ada titik temunya. Sekarang mari kita kembali ke materi kita ya, menghubungkan lagi keterkaitan itu. Jadi prinsipnya seperti itu mata pelatihan di agenda 2 itu. Saya tadi hanya seperti itu. Kenapa korupsi tadi hanya ada dua wilayahnya, tapi sekalian saya jelaskan. Jadi korupsi itu ada 2 ranah, yaitu kerugian kekayaan negara dan penyalahgunaan wewenang. Karena tidak semua perilaku korupsi di undang-undang itu merugikan negara ternyata. Contohnya itu, menyuap itu tidak merugikan negara dari segi aset, tetapi arahnya ke penyalahgunaan wewenang. Gratifikasi juga sama sekali malahan. Belum tentu kewenangannya disalahgunakan gara-gara gratifikasi. Karena gratifikasi diberikan setelah proses keputusan ada. Saking senangnya kita memberi hadiah, kita ngurusi kenaikan 100%. Kemudian saking senangnya SK 100% saya keluar, kemudian kita memberi oleh-oleh ucapan terima kasih. Ucapan terima kasihnya itu kalau berupa barang itu menjadi gratifikasi namanya. Kenapa? Karena yang menerima adalah kepada orang yang seharusnya memang mengerjakan itu. Dari kita orang yang menerima hasil pekerjaan dari orang itu. Itu termasuk gratifikasi. Meskipun kalau lebih jauh lagi tentang bagaimana aturan hukumnya gratifikasi, silakan baca lagi di peraturan KPK. Dari situ tentang peraturan KPK nomor sekian, saya lupa, mekanisme untuk kategori gratifikasi. Ada yang namanya pemeriksaan. Jadi tidak langsung, beda dengan yang ada pemeriksaan. Karena kalau pejabat-pejabat negara
dapat hadiah itu dia lapor KPK itu, supaya tidak dituduh gratifikasi. Jokowi itu pernah dapat hadiah loh dari Metallica. Pernah cerita itu enggak? Metallica konser di Jakarta, itu gitarnya ditinggal dikasihkan Jokowi kan? Itu masuk gratifikasi enggak? Masuk, Pak. Dia masuk gratifikasi, tapi supaya menghindarkan itu disebut gratifikasi, ada mekanisme lagi. Dalam waktu 30 hari setelah dia menerima hadiah, dia harus lapor KPK. Kemudian KPK nanti akan melakukan penelitian. Dan sekarang gitar itu tidak di rumahnya Jokowi. Gitar itu disimpan sebagai aset negara. Dengan demikian maka lepas dia bukan gratifikasi, karena tidak dimiliki sendiri. Tapi kalau dia tidak lapor KPK, diberi hadiah tidak lapor KPK, maka pemberian itu baru namanya gratifikasi. Ya. Untuk melepaskan dia supaya tidak disebut gratifikasi, ya tadi dilaporkan ke KPK, KPK melakukan penelitian. Ada dua kemungkinan. Kalau disebut kalau kategori gratifikasi, maka untuk membersihkannya supaya nggak kena tuntutan hukum, maka dimasukkan menjadi kekayaan negara. Nah, kalau ternyata bukan gratifikasi dari hasil penelitian, ya sudah serahkan ke yang bersangkutan aja. Contohnya begini, saya dengan Kadek nggak ada hubungannya apa-apa, anakku nggak jadi muridnya Kadek, saya memberikan sesuatu, Kadek diperiksa KPK, dihubungi, apa hubungannya Sigit dengan Kadek? Ternyata nggak ada keterkaitan kewenangan, maka seandainya itu tadi diperiksa KPK, apa pemberian saya jadi haknya Kadek. Tapi kalau ternyata anak saya tadi muridnya Kadek, belum tentu seperti itu, karena terkait dengan kewenangan. Bagaimana Pak kalau dengan bantuan sponsor perusahaan untuk kegiatan Pemda? Mekanismenya kan ada. Jadi di dalam undang-undang kita memang kita boleh melakukan kegiatan yang dibiayai oleh pihak ketiga, itu boleh undang-undang itu. Yang penting jelas di situ bahwa di dalam hal apanya yang dibiayai, bentuknya apa. Nah, bentuknya apa? Contohnya kalau di setiap pihak ketiga, setiap perusahaan, bahkan kemarin si Pak Riswandi sudah nyebut ada CSR. Mekanismenya diatur itu. Perusahaan juga punya. Pihak ketiga juga punya yang namanya hubungan masyarakat, menyiapkan dana untuk itu. Nah, yang tidak boleh itu, kalau Anda di APBD juga menyiapkan anggaran untuk misalnya pengadaan panggung hiburan, kemudian sponsor juga memberikan panggung hiburan, duplikasi kan. Nah, itu yang tidak boleh. Mekanisme itu diizinkan di setiap daerah punya mekanisme dalam rangka kaitannya untuk mendukung program-program pembangunan, itu sumber-sumbernya macam-macam, bisa dari CSR, dari pihak ketiga, dari hibah. Itu nanti wujudnya biasanya masuk ke hibah dia. Kalau untuk kegiatan pribadi, misalkan ini Pak, ada kegiatan sepeda misalkan, yang diadakan oleh sekelompok ini, tapi di dalamnya itu ada pejabat-pejabat daerah. Terus minta proposal ke perusahaan-perusahaan ataupun bank-bank yang ada di kabupaten ini, itu masuk apa? Bisa masuk ranah korupsi tidak? Kalau itu nama organisasi, bukan nama pribadi, bukan menggunakan jabatannya, ya bukan ranahnya korupsi. Karena untuk organisasi di luar pemerintahan. Tapi kalau Anda memintanya itu atas nama kantor, nah itu yang boleh enggak ya kantor melaksanakan kegiatan yang sumber dananya bukan dari anggaran daerah, boleh enggak? Kalau tidak salah, kalau di provinsi kami itu tidak boleh itu kantor kita menyelenggarakan. Bahkan seperti contoh Banggai, kita Morowali bukan Banggai Laut. Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan itu pelajarnya diserahkan ke provinsi. Itu nggak boleh dari Pemda Banggai Laut kemudian langsungkan ke BPSDM, nggak boleh. Tapi harus melalui mekanisme masuk ke APBD provinsi, baru APBD provinsi nanti BPSDM meminta seperti DPA begitu, kita mengusulkan untuk seperti mekanisme DPA. Mekanisme kalau di provinsi seperti itu. Karena kita nggak boleh menerima langsung dari pihak lain, kemudian langsung digunakan, nggak boleh di provinsi. Kalau digunakan langsung, maka jadi temuan. Kategorinya penyalahgunaan wewenang.
Nah, jadi kalau sepanjang memang betul kegiatan kantor, tapi dia bukan atas nama kantor, misalnya pas ulang tahun kantor A. Nah, kemudian dia menggunakan nama ada panitia. Panitia itu bukan nama kantor dia organisasi tersendiri untuk meramaikan itu. Biasanya mensiasatinya seperti itu, sehingga dia lepas dari kegiatan kantor. Banyak yang melakukannya seperti itu. Itu untuk mensiasati administrasinya saja itu supaya terbebas dari tuntutan korupsi. Nah, nanti kan bukan kepalanya yang tanda tangan, panitia jadinya. Panitia di struktur kantor nggak ada. Itu ya, Bu Agni. Iya, Pak. Yang banyak sekarang malah begitu ya, itu secara administrasi dilakukan seperti itu. Di Bulog, yang saya tahu di Bulog malah bagus dia. Banyak aset-aset yang di kantor Bulog di provinsi itu bukan dikelola oleh kantor Bulog, dikelola oleh Yayasan Pensiunan Pegawai Bulog. Nah, jadi karena kalau dikelola oleh kantor Bulog nggak boleh dibisniskan, kan kantor nggak boleh, misalkan dia punya gedung olahraga, gedung bulu tangkis. Kalau dikelola oleh kantor, maka nggak boleh kantor memungut orang main bulu tangkis, nggak boleh, itu aset negara itu. Rakyat itu bebas menggunakan aset negara. Kalau harus memungut, maka harus dibuat peraturannya dulu. Ada peraturan bupati, peraturan gubernur yang mengatakan bahwa menggunakan ini maka ada. Itu ada perdanya, harus diperdakan. Kalau membuat perda berarti harus ada persetujuan dari DPR. Nah, panjang prosesnya kan. Nah, untuk menghindari yang panjang. Kalau begitu ada namanya pungutan, maka uangnya itu bukan langsung dipakai oleh dinas pendapatan, tapi masuk ke mekanisme pendapatan daerah, maksudnya APBD, pendapatan anggaran dari anggaran pendapatan daerah. Nah, untuk supaya tidak seperti itu, Bulog mensiasatinya bahwa gedung ini bukan gedungnya Bulog, tapi gedungnya adalah Asosiasi Pensiunan Pegawai Bulog. Itu jadi ada lagi yang gedungnya Koperasi Pegawai Bulog. Begitu dia. Jadi nanti kontraknya itu menyewa, bayarnya bukan ke kantor Bulog, tapi ke yayasan pensiunan itu. Karena kalau masuk ke kantor Bulog pasti nggak boleh, aturannya nggak boleh dia. BRI juga begitu. BRI itu banyak yang begitu juga itu. Pensiunan pegawai BRI itu masih menerima terus dari yayasan pensiunan pegawai bank itu, perbankan. Karena BRI itu memang bukan negeri, tapi kan BUMN, Bulog, BRI itu BUMN dia, termasuk aset negara juga dia. Tapi bentuknya corporate namanya, perusahaan negara. Jadi kalau Pemda mau membisniskan asetnya harus didasarkan kepada peraturan daerah. Akibat tidak ada peraturan daerah, maka semua uang sewa-sewa aset daerah itu atau pemasukan yang didapat dari aktivitas daerah itu masuk ke kas daerah. Jadi pendapatan daerah namanya. Supaya jangan langsung dinikmati, kalau langsung dinikmati jadi korupsi nanti. Nah, itu yang terjadi di Kabupaten Parigi. Ada reklame. Itu kan harus ada pajaknya, reklame itu. Itu pasang produk reklame rokok di jalan-jalan itu lah. Itu kan ada pajaknya itu. Nah, rupanya di Parigi pernah terjadi seperti itu, langsung bayar ke dinas pendapatan. Langsung membayar ke bendahara di dinas pendapatan. Dan di situ langsung digunakan oleh dinas pendapatan untuk kesejahteraan pegawai sebagian di antaranya. Jadi temuan kan kalau nggak salah itu. Karena dianggap menyalahgunakan wewenang dia yang tidak melalui mekanisme. Harusnya masuk ke kas daerah dulu, baru ditarik kembali dengan mekanisme seperti APBD. Membuat pertanggungjawaban untuk menggunakan itu. Tapi dia tidak menggunakan itu. Jangan sampai nanti itu, Bu, jadi kita menggunakan, kalau namanya pegawai kantor pemerintah tidak boleh kita melaksanakan yang tidak dibiayai oleh APBD. Kalau dibiayai dari luar APBD, maka namanya pasti dari hibah. Teknisnya silahkan nanti pengelolaan kekayaan daerah Permendagri nomor 24 berapa tahun 2016 tentang pengelolaan kekayaan daerah. Kalau nggak salah itu nomor 14 atau nomor 24 itu ya, 2016 itu.
Tuh, rembetnya ke sana. Sepanjang tidak sesuai dengan pengelolaannya, tidak sesuai dengan Permendagri, kita dianggap korupsi. Karena ada aturan-aturannya di situ. Menggunakan barang milik daerah, menggunakan kekayaan daerah itu kan ada uang, ada barang. Uang itu juga kekayaan, barang juga kayak. Jadi menyalahgunakan kalau barangnya itu kemudian dialihkan dari barang daerah kemudian secara pelan-pelan tahu-tahu menjadi barang pribadi tanpa melalui mekanisme, maka itu penggelapan jadinya. Uangnya pelan-pelan dipakai sendiri, itu penggelapan. Bukuannya dipalsukan, penggelapan ya. Yang melakukan orang itu sendiri. Kategorinya korupsi di situ. Oke, yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau presentasi lagi? Atau sudah jelas kira-kira caranya? Karena kalau presentasi pasti merombak itu tadi. Karena salah semua, bukan salah, kok saya salah, ada yang benar juga. Tapi cuma karena cara kita langsung merujuk kepada nilai, akhirnya jadi bingung sendiri kita. Jadi nanti kita coba nomor 1, revisi kembali kegiatannya. Kemudian tahapan kegiatan itu adalah ibaratnya langkah kerja dalam melaksanakan kegiatan. Pemilihan kegiatan sebisa mungkin yang inovatif, menerapkan komitmen mutu berarti di proses kebanyakan kita. Sehingga misalnya di dalam aktualisasi nanti ada 4 kegiatan. Belum tentu keempat-empatnya itu ada nilai inovasinya di komitmen mutu tentu. Mungkin yang ada nilai inovasinya itu pada tahapan di proses. Kalau di persiapan itu hampir dikatakan nggak ada inovasinya. Contohnya, guru membuat RPP belum ada inovasinya dia. Nah, inovasinya apa ya buat RPP itu? Palingnya. Tapi pada saat dia melaksanakan pembelajarannya dengan RPP itu baru berinovasi dia. Jadi mungkin hanya efisien saja di RPP itu, tapi begitu penerapannya baru ada inovasi. Karena inovasi itu ada di proses dan ada di hasil. Dan yang paling banyak untuk pemerintahan adalah inovasinya di proses. Sekarang pindah alamat, pindah KTP, tidak perlu lagi datang mengurusi langsung ke Dinas Kependudukan. Itu namanya inovasi sudah. Memudahkan, mengefisienkan waktunya kan. Silakan Anda lapor aja, sudah online semua kok sekarang. Di beberapa daerah di kabupaten di Jawa, nyetak KTP itu nggak perlu ke Dinas Kependudukan. Datang ke kelurahan aja sudah ada mesin cetaknya di situ. Nah, ini inovasi layanan berarti. Proses pelayanannya melalui inovasi. Dulu kalau kita merekam data pribadi harus datang ke Dinas Kependudukan kan. Sekarang terbalik. Di Morowali kalau tidak salah kemarin ada yang petugas kependudukan yang datang ke daerah-daerah membawa peralatannya, membawa laptopnya direkam di situ. Nah, itu juga inovasi. Nah, inovasi di proses untuk pendataan eKTP. Karena dianggap di wilayah kita itu belum 100% orang menggunakan eKTP. Hingga diproses perekamannya. Setelah kita dapatkan kegiatan-kegiatan inovatif, rinci ke tahapan kegiatan. Kerincian tahapan kegiatan itu merupakan langkah kerja daripada kegiatan itu. Langkah kerja itulah baru dihubungkan dengan mata pelatihan di agenda 2. Sebelum menghubungkan dengan nilainya, hubungkan dulu dengan mata pelatihannya dulu supaya gampang. Itu ya, mata pelatihannya dulu apa, setelah kalau nggak ada mata pelatihannya sudah, nggak usah mikir nilainya. Kalau ada mata pelatihannya, baru dicari nilainya apa. Bisa lebih dari 1. Yang kata kuncinya kita sudah bahas dari tadi. Oke, Vicky, ada raise-in? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Mau izin, Pak. Saya boleh matikan kamera, tapi sambil dengar materi silakan, lagi. Silakan. Yang penting masih informasinya masih mendengarkan lah ya. Iya. Oke sih, Pak. Tapi kalau sudah itu ada pertanyaan nggak tentang itu tadi ya? Sampai prosesnya kan tadi kita sepakat itu ya untuk mempermudahnya. Hubungkan dengan mata pelatihan dulu. Setelah mata pelatihannya itu nyambung, baru cari nilainya. Kalau nggak nyambung mata pelatihannya, contohnya ketika publik itu hubungannya dengan kalau udah orang lain. Kalau bekerjanya di tahapan itu nggak kerja dengan orang lain, kerja sendiri, nggak usah mikir etika publik.
capek-capek kita mencari nilai di etika publik. Pastilah etika digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain kok. Nggak ada orang lain di situ, ya nggak usah pakai. Oke. Nanti penguji bisa jadi tanya, kenapa etika publik ini kok nggak ada nilainya? Nah, jawabannya apa kira-kira? Seandainya nanti ada pertanyaan dari penguji seperti itu. Kenapa Anda melakukan ini kok kamu nggak mengkaitkan dengan mata pelatihan etika publik? Nah, kira-kira jawabannya apa kalau ada pertanyaan begitu? Dilakukan sendiri. Lakukan sendiri. Judulnya mata pelatihannya etika publik. Saya nggak perlu etika karena saya tidak berhadapan dengan perlu publik. memberikan pelayanan. Ya, kita nggak ada publik di pada saat kita bekerja itu. Untuk apa saya menerapkan etika? Nggak ada publiknya, nggak ada orang lain. Nah, gitu ya. Penguji tidak semuanya juga bertanya itu kemudian minta bahwa yang ditanyakan itu benar. Bisa jadi penguji juga menguji kemampuan kita untuk melakukan atau mencari alasan kenapa nggak dimasukkan itu. Nah, sehingga kalau nanti ujian, jawablah seperti orang ijab kabul, bagi yang sudah ijab kabul. Gimana kok ijab kabul itu gimana sih? Dikatakan sah itu seperti apa? Ayo. Orang langsung jawab sah. Itu kalau jawabannya bagaimana? Jelas. Ketika dijawab jelas dan memenuhi semua unsur. Cuma itu. Coba misalkan saya nikahkan Reswadi dengan Siti, kemudian 5 menit berikutnya baru jawab. Kira-kira orang bilang sah nggak? Jawab dengan cepat. Iya, itu ya. Tidak ragu-ragu. Jawabannya jangan ragu-ragu menjawab, simple tapi tepat. Jangan meskipun benar tapi kalau lama itu nggak disahkan di ijab kabul itu. Nah, itu kalau saya triknya begitu nanti nggak ada ujian itu. Karena apa? Sekaligus kita juga mengelabui penguji. Penguji juga belum tentu paham itu nilai-nilai. Dia nggak pernah belajar nilai-nilai dasar. Nah, untuk mengelabuinya jawab sekedar jawab. Pertanyaan selesai langsung jawab tag. Wah, pasti bilang bagus, saya tahu. Padahal belum tentu benar yang kita bilang tadi. Nah, cuma karena cepat jawabnya dan pede, simple, tegas, jangan muter-muter, jangan terlalu panjang. Panjang itu bisa bukan berarti memperjelas, bisa membuat orang tambah ruwet juga panjang-panjang itu. Dasarnya itu tadi kaitkan, ya nggak terkait dengan orang lain Pak. Saya jadi nggak perlu saya etika publik saya terapkan. Nah, kalau saya nggak terapkan mata pelatihan, saya nggak terkait dengan mata pelatihan etika publik, ya nilainya nggak perlu saya cari, mata pelatihannya nggak terkait. Gitu. Loh kenapa Anda nggak? Bukankah nilai apa misalnya anti korupsi itu ada jujur? Kenapa Anda nggak masukkan itu? Loh, jujurnya itu saya jujur berkata-kata ke orang lain, bukan jujur dalam mengelola kekayaan negara. Nah, karena anti korupsi itu hanya berhubungan dengan 2 hal, kekayaan negara dan penyalahgunaan kewenangan. Kalau nggak ada kaitannya dengan itu ya jangan dipaksakan, meskipun jujur itu ada, misalnya ini. Tahu, nah, Anda tegas menjawabnya dan cepat, jangan lama-lama. Nah, poin utama di aktualisasi adalah keterkaitan mata pelatihan dengan nilai-nilai pada mata pelatihan agenda 2, nilai dasar PNS itu, dan tahapan kegiatan. Itu fokusnya. Nah, jadi punya peran yang cukup besar nanti. Nah. Oke, sampai di sini kira-kira itulah pendalaman kita. Mudah-mudahan kita bisa dapat lebih mudah. Nah, bagi yang belum presentasi, kalau mau presentasi lagi masih ada waktu. Tapi kalau sudah jelas ya sudah istirahat saja. Kalau sudah jelas, ngapain kita? Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas untuk memperbaiki, Pak. Memperbaiki ya. Jadi namanya memperbaiki jangan berhenti. Hari ini Anda baik, besok dengan adanya perubahan itu menjadi tidak baik lagi. Jadi jangan alergi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Hari ini Anda pakai jilbab yang begini itu ya jilbab yang baik. Besok trennya itu berubah itu. Yang baik hari ini besok bisa jadi nggak baik karena ada yang baru lagi. Nah. Apalagi sekarang kita mengakui tidak baik. Ya, itu kalau saya itu nggak pernah ada berhenti kita itu inovasi itu karena kebutuhan manusia itu tidak
tidak statis, tapi dinamis. Jadi jangan alergi. Lah kok saya aja halaman itu, saya orang pertanian dan suruh basic saya di hortikultura, di landscape, tanaman hias itu saya basic utamanya saya. Letaknya pot aja itu setiap minggu saya rubah kok saya itu. Tiap minggu saya libur itu saya akan merubah posisi pot. Tanaman ini tadinya di sini. Besok saya rubah ke sini. Itu ya paling lama 2 minggu. Bahkan pernah setiap 3 hari saya rubah. Kenapa? Setelah saya rubah di sini, dari sisi artistik menjadi indah. Tetapi dari sisi pencahayaan, dari sisi keselamatan tanaman nggak selamat karena dia terlalu terik mataharinya. Karena ada beberapa tanaman itu yang butuh cahaya tidak full, hanya 50%. Nah, bagus, tapi nggak aman buat tanaman. Saya rubah lagi itu dari hasil evaluasi. 3 hari bisa saya rubah. Makanya pekerjaan saya kemarin kok nggak salah kelas ini ya, yang saya hari kemarin mengajar, besoknya budaya ngajar, saya masih pegang bor ngangkok, saya nggak sadar itu. Itu gara-gara saya setengah hari nggak mengajar, saya muncul inovasi saya. Wah, kalau saya teruskan begini, anggrek saya yang sepotong kena terik matahari bisa hangus daunnya karena terjadi perubahan yang tadinya hujan terus di Palu, terus terik waktu itu mataharinya terik. Sehingga ada beberapa anggrek saya yang di rak yang terbuka itu kena matahari langsung pada jam 11. Saya geser, saya bongkar itu raknya. Yang begitu saya nggak panggil tukang karena inovasi saya buat inovasi, cari pokoknya ambil bor sendiri, baja ringan tak bori sendiri, jadi rak yang lain lagi. Nah itu nggak nunggu saya hari Minggu itu, saat itu ingat saya rubah hari itu. Tapi karena hobi di situ, biarpun kerja kayak apa nggak capek. Orang kalau kerja karena hobi itu nggak capek, semua jadi hiburan. Tapi bagi yang nggak suka pasti bilang, oh, kok nggak nyuruh orang tuh kerja begitu. Kalau saya nyuruh orang malah nggak sesuai jadinya nanti. Karena itu improv saya sendiri. Nah, contohnya. Sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan-perubahan, apalagi zaman sekarang. HP Anda ini hari ini canggih. 3 bulan lagi ini ada yang baru sudah ingin berubah. Nah, contohnya itu aja. Jadi kalau kita mau mengikuti yang terkini terus, ini nggak ada berhentinya. Itu pesan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau sudah menyadari kekurangannya, orang yang kemarin di kesiapsiagaan saya sebutkan kalau nggak salah, meskipun saya tidak sampaikan. Anda harus punya intelijensi, Anda punya emosi, Anda spiritual. Tapi satu yang saya sebutkan yang penting juga sekarang, yaitu namanya adversity quotient. Kemampuan kita untuk selalu melakukan bangkit, menyadari bangkit, tidak frustrasi terhadap keadaan ini. Kalau Anda gagal itu kemudian segera bangkit kembali. Itulah kecerdasan pecahan dari emotional quotient kalau nggak salah itu, adversity quotient. Kemampuan seseorang bertahan dari keterpurukan. Oke, saya rasa sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih. Setengah 1 jam pelajaran kita bisa hemat. Widang sudah muncul. Widang, iya Pak Deh. Tunggu, Pak Asmaul masih resen atau apa ini? Silakan Pak Asmaul. Ini Pak, saya mau tanyakan kan Kolabjar lagi bermasalah mengenai tugasnya Pak. Tugas dari pertama kedua untuk agenda 2. Belum ada yang simpan aja dulu. Ya, bisa simpan aja dulu. Nanti begitu buka baru diupload. Saya juga nggak bisa buka apa-apa. Mau dikirim kemana? Mau dikirim ke WA-nya Bude juga bagaimana ngirim nilainya? Nilainya nanti kan di Kolabjar. Kesempatan untuk kita perbaiki. Kesempatan untuk perbaiki, siapkan filenya dikumpulkan. Begitu Kolabjar nanti terbuka, baru upload ke Kolabjar. Atau bagaimana Bu Endang? Ini penyelenggara ini yang kayaknya begitu bagus ya. Iya, masih bermasalah ini Pak Rahmat lagi sementara perbaiki. Sedangkan yang tadi masuk ini linknya dirubah lagi Pak Rahmat tadi bagaimana? Kayaknya di blok. Pokoknya nanti disampaikan kalau sudah boleh upload ke Kolabjar nanti disampaikan di grup. Nah itu ya, itu sementara. Berarti peluang bagus untuk kita semua. Karena hari ini kita sudah pendalaman, sempat perbaikan kan. Nah, perbaiki supaya nanti begitu dibuka di Kolabjar nilainya sudah bagus-bagus semua.
Meskipun kalau nggak salah saya sering gunakan tidak yang di Kolabjar yang saya gunakan nilai, karena umpan baliknya belum ada. Setelah umpan balik biasanya baru saya suruh upload biasanya yang dulu-dulu itu yang tugas-tugas penting. Oke, masih ada lagi? Sudah cukup? Jadi simpan dulu Pak Asmaul, teman-teman semua ya. Simpan dulu baik-baik, jangan hilang. Nanti begitu ada pemberitahuan dari penyelenggara, baru di-upload. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Saya serahkan ke penyelenggara. Iya. Saya Baik. pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak D, Pak Sigit. Terima Iya. kasih banyak Pak. Dengan berakhirnya materi dari Pak Sigit, pendalaman penguatan agenda 2 dan umpan balik. Untuk agenda 2 berakhir pada sore hari ini. Untuk kelompok 3 kita bertemu di hari Kamis. Ya. Untuk kelompok 3 ini kita bertemu lagi di Kamis. Baik. 3 berarti sudah. Iya, kelompok 3 besok, kelompok 1, 2 dan 4. Terpisah-pisah semua ya sekarang. Iya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini, Bapak Asmaul Husna boleh pimpin doanya? Baik Ibu, terima kasih. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil angkatan 90 golongan 3 kelompok 3 Kabupaten Morowali telah menyelesaikan pelajaran dengan aman. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Kerjakan. Siap, dikerjakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Saat di tempat, gerak. Baik, terima kasih Pak Asmaul Husna untuk doanya. Terima kasih Pak D untuk pertemuan sama-sama. sore hari Baik. ini. Saya izin Iya. dulu. Salam sukses untuk semuanya ya. Iya, baik, Pak D. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Iya, Bapak Ibu peserta.